Para sahabat, dulu di zaman Orde Baru itu ada kalimat yang sering saya dengar, yaitu ekonomi Indonesia ini bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Jadi dua-duanya itu disebut haram. Karena itu lalu ada ledekan ya. Berarti ekonomi yang bukan-bukan. Ini kata sosialis ini dihindari. Ya. Kata kapitalis juga dihindari juga, apalagi oleh kaum kapitalis juga pasti dihindari. Tapi yang namanya kapitalisme itu ya sudah berkembang saat dimulai zaman kolonial, ada zaman ekonomi liberal itu kan gila-gilaan. Kemudian zaman Orde Baru juga lebih kenceng lagi. Kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 67. Ini undang-undang pertama ya, zaman Orde Baru. Undang-undang tentang penanaman modal asing. Lalu dari situ dikenal ada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang maksudnya untuk mempercepat penanaman modal. Termasuk ini modal yang kemudian ditanam di Freeport sana ya, di Timika. Kemudian disusul undang-undang kehutanan dan seterusnya ya. Kalau para pegiat reforma agraria ini sering mengkritik bahwa undang-undang di awal Orde Baru ini memang sengaja untuk menghabisi secara de facto terhadap undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 60. Undang-undang agraria tidak dinyatakan tidak berlaku atau dihentikan, tapi ya dibuat undang-undang lebih baru yang sifatnya itu melancarkan, membuka kapitalisme. Sementara kata sosialisme ini kan dihindari juga. Karena itu lalu muncul konsep ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan. Dan kemudian ini dipilah ada kosakata ya, ada ekonomi konglomerat dan ekonomi rakyat. Ekonomi konglomerat itu yang kapitalis tadi. Kemudian yang rakyat ini ya aktivitas ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari rakyat kita. Wong cilik lah. Dan karena itu pada waktu itu anak Presiden Soeharto itu mengatakan, apa itu ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan itu. Rakyat itu siapa? Apa saya ini bukan rakyat itu. Ya kalau menurut kategori 2 itu ya anak-anak Soeharto itu masuk dalam jajaran ekonomi konglomerat, bukan ekonomi rakyat, karena mereka bukan wong cilik. Ya, meskipun secara politik ya sama-sama rakyat juga begitu. Dan dalam perjalanannya karena memang kata sosialis itu tidak ada gitu. Sebenarnya ekonomi rakyat itu ya sosialis itu. Atau ya untuk supaya berjalan bersama, kalau Soeharto punya demokrasi Pancasila, kemudian Profesor Mubiarto itu menyampaikan gagasan tentang ekonomi Pancasila. Ya klise sih, ya sebenarnya penting ekonomi Pancasila itu ekonomi yang kita kembalikan pada prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Tapi jadi klise ya. Klise, dan setelah Profesor Mubiarto berpulang ya kira-kira ya sekian tahun yang lalu ya. Ya itu UGM kan berubah itu, dulu punya Pusat Studi Ekonomi Pancasila yang didirikan oleh Profesor Mubiarto, tapi setelah Profesor Mubiarto berpulang lalu ganti menjadi Pusat Studi Ekonomi Rakyat. Saya nggak tahu sekarang masih menggeliat enggak seperti dulu gitu ya. Ya artinya ini sekali lagi ini dualisme ya, ada ekonomi rakyat sama ekonomi konglomerat. Ya.
ekonomi konglomerat itu ya kapitalisme itu. Jenderal Saurip Kadi menyebutnya kapitalisme brutal ya, saking brutalnya. Lalu Slavoj Zizek, filsuf dari Slovenia menyebut ya kapitalisme barat barbar ya, kapitalisme barbar artinya yang barbar itu bukan hanya orang-orang yang disebut timur gitu ya, tapi orang-orang barat yang memuja kapitalisme itu menurut Zizek juga barbar gitu. Nah, lalu ekonomi rakyat itu apa? Ya, dulu saya suka membaca itu. Ini kan sebenarnya ekonomi sosialis itu. Tapi kan nggak disebut sosialis. Ya, ekonomi rakyat itu yang pertama realitas. Realitas itu ya aktivitas ekonomi yang menyatu dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Entah itu bertani, beternak, gitu, nelayan, perajin dan sebagainya lah. Pokoknya ini ekonomi yang kecil tapi masih pada di mana-mana. Gitu. Kemudian yang kedua, ekonomi rakyat atau kerakyatan ini sebuah idealisme. Ini ideologi ya. Ya 11-12 dengan sosialis lah gitu ya. Ya artinya ini ekonomi yang berpihak. Berpihak pada wong cilik, pada rakyat kecil itu. Bagaimana ekonomi yang hidup dengan rakyat ini bisa tumbuh, bisa menghidupi, bisa menghidupkan gitu. Kemudian institusi yang sering ditunjuk untuk menandai ekonomi rakyat adalah koperasi dan UKM, kalau dulu UKM, kemudian zaman SBY diganti UMKM gitu ya. Dan ini karena ini semacam ideologi, semacam keberpihakan begitu ya, lalu ini menjadi perhatian. Perhatian ada Kementerian UMKM dan Koperasi misalnya. Kemudian daerah-daerah juga pasti punya dinas yang mengurusi UMKM dan koperasi. Kemudian juga ada program yang namanya pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi artinya ekonomi rakyat itu supaya bertahan, berkembang, begitu, ya ini pakai pemberdayaan. Dan ya sering ada data ya. Sering ada data yang menunjukkan bahwa UKM itu punya kontribusi sektor informal, punya kontribusi yang besar bla bla. Saya nggak lihat angkanya. Tapi kalimat itu sering keluar, ya, sering kita dengarkan gitu. Jadi ini sekali lagi dualisme ya, artinya yang ekonomi kapitalis, ekonomi konglomerat itu miliknya juragan-juragan besar, milik rakyat jelita, milik kaum borjuis. Kemudian ini yang ekonomi rakyat ini ya, ini dunianya rakyat, UMKM sama koperasi. Tapi lama-lama kelamaan saya ini lalu berpikir ya, dulu senang saya konsep ekonomi rakyat ini ya. Saya mikir secara kritis deh. Kenapa? Karena kapitalisme ini kan terus berkembang. Nggak bisa dilawan, nggak bisa dibendung. Ya. Jadi artinya ya ini menciptakan dualisme. Ya, yang satu yang kapitalisme terus berkembang biak gitu, bahkan menjadi barbar tadi atau brutal. Ya sementara di ekonomi rakyat juga harus berjuang keras gitu ya. Dan saya melihat secara kritisnya begini. Ini berarti ekonomi rakyat ini ekonomi yang mengisolasi rakyat. Ya, jadi rakyat itu nggak boleh menyentuh kapitalisme. Jadi rakyat itu dikurung dengan kegiatan yang sangat kecil-kecil itu. Ya, sebelum ada kapitalisme ya begitu. Yang namanya pertanian, kerajinan itu ya dulu ya begitu. Ya mengenal pasar juga, mengenal uang juga. Jadi sejak zaman bahula juga begitu ya. Nah, sementara yang kapitalisme ini ya istilahnya ya dibukakan karpet merah untuk orang-orang besar, untuk investor yang besar, bukan pada rakyat. Jadi
Kapitalisme bukan milik rakyat, tapi miliknya konglomerat. Kalau yang rakyat ya yang kecil-kecil itu aja deh. Jadi artinya mengurung, mengisolasi itu artinya sudahlah kalian ya, kalian yang kecil-kecil ini ya, yang skalanya 5 juta ya, ini loh ada kredit usaha rakyat, ini loh ada UKM dan sebagainya. Kalian di situ gitu. Jadi lalu yang konglomerat ya mereka menguasai dengan laju yang kencang dan besar ya. Meskipun ya tentu sering menghadapi krisis itu yaitu bagian dari dinamika bahkan kontradiksi kapitalisme begitu. Ya. Dan kapitalisme ini tentu juga butuh buruh murah yang dari rakyat juga gitu. Dan itu sudah hukum umumnya begitu. Jadi artinya ya saya melihat secara kritis ini konsep dan praktek ekonomi rakyat ini yang disebut berpihak pada rakyat ini kelihatannya bagus, ya, kelihatannya bagus. Tapi kalau diselami secara dalam, ini bentuk mengisolasi, bentuk mengurung, bahkan juga meninabobokan rakyat. Karena rakyat tidak bisa menyentuh kapitalisme. Dan karena itu lalu saya berpikir gini, loh apa salahnya kalau kapitalisme itu bergandengan sama rakyat atau rakyat itu memiliki kapitalisme. Jadi bukan melawan kapitalisme karena nggak akan berhasil. Tapi yang mengakses ikut menikmati, ikut memiliki gitu, ya. Jadi lalu saya berpikir, ini kita butuh korporasi rakyat. Ini gagasan yang pernah disampaikan oleh Jenderal Saurep Kadi juga ya dalam bukunya Mengutamakan Rakyat. Termasuk di artikel-artikel yang beliau tulis di Kompas ya misalnya ya. Jadi korporasi rakyat itu penting. Jadi korporasi rakyat itu ya intinya ya kapitalisme rakyat itu. Kalau kita menghindari kata kapitalisme ya intinya korporasi rakyat. Jadi ini perusahaan ini korporasi tapi miliknya rakyat. Ya paling tidak kalau secara real ya tembakau itulah. Memang kalau pabrik ya miliknya juragan, pabrik rokok itu. Tetapi kalau tembakau ya tanah itu, lahan tembakau itu lebih dari 90% itu milik rakyat. Beda dengan tambang. Kalau tambang ya lebih dari 90% itu milik korporasi besar, milik konglomerat. Kalau yang apa namanya ini tembakau itu terutama ini ya tanamannya itu kalau pabriknya sudah lain lagi ceritanya. Ya. Jadi korporasi rakyat itu ya begitu kalau ada aset atau akses dan sebagainya memang dibuka. Jadi artinya bukan tabu lagi. Jadi rakyat juga harus memiliki kapitalisme dan ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini gagasannya ya shareholding rakyat. Ya. Ya artinya ini memang kolaborasi. Pemerintah memang harus menciptakan itu. Kolaborasi antara konglomerat sama rakyat. Bukan seperti yang model dulu. Model bapak anak angkat itu. Inti plasma itu sudah masa lalu dan tidak cukup nendang juga untuk mewujudkan korporasi rakyat. Jadi artinya begini. Misalnya ya kalau lahan apa namanya karet atau lahan sawit itu 80% rakyat, 20% itu konglomerat. Tapi kalau pabrik pengelolaannya 20% rakyat, 80% konglomerat misalnya. Jadi ini namanya shareholding. Sama juga misalnya kalau ini ada hamparan yang begitu luas begitu ya. Itu tidak dibeli atau tidak disewa tapi itu disertakan sebagai saham. Patokannya gampang itu tadi. Jadi ya 20% lah lahan itu dihargai ya dihitung dengan 20%. Jadi artinya nanti rakyat itu tidak menjadi buruh kalau ini ada kapitalisme datang begitu. Atau nanti hanya apa namanya artinya ekonomi rakyat itu kan ya 11-12 dengan efek tetesan ke bawah. Kalau ini ada investasi besar, kemudian rakyat kecilnya itu ya jualan pecel,
jualan nasi, jualan gorengan dan sebagainya kan gitu. Ya itu ada juga memang, tetapi artinya kalau ini ada investasi besar datang ya rakyat yang punya lahan, punya tanah itu yang menjadi pemilik. Bukan nanti lalu berubah yang sebelumnya punya tanah karena dibeli ya, hasil pembelian tanah digunakan untuk beli mobil, beli motor, mobilnya lama-lama habis lalu tinggal motornya berubah profesi dari tuan tanah menjadi tuan ojek gitu. Jadi tukang ojek lah gitu. Itu namanya tragis ya. Itu namanya ya itu tadi karena apa namanya? Ya maksud saya begini ya. Ini shareholding begitu. Tapi kita kembali pada demokrasi ekonomi. Ini soal demokrasi ekonomi. Artinya demokrasi jangan hanya diletakkan pada demokrasi politik lebih lagi hanya elektokrasi, tapi ya demokrasi ekonomi sesuai pasal 33 itu. Artinya ya hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya memang dikuasai negara itu kebijakannya itu bisa kemana-mana, bisa privatisasi, hutan dikapling-kapling, nanti yang besar-besar milik ini ya, milik konglomerat, lalu rakyat itu diberikan sisanya sisa. Nah, itu namanya brutal juga gitu. Ya artinya memang kita harus belajar ya. Ya hutan itu artinya kalau ini ada korporasi masuk situ ya dihitunglah sekurang-kurangnya 20% itu tadi. Sehingga rakyat itu bisa memiliki kapitalisme, bukan hanya konglomerat. Ya, itu pun kecil sebenarnya, tapi masih mending lah. Jadi artinya bukan diberikan sisanya sisa tadi, tapi harus menjadi shareholding ya. Jadi maksud saya shareholding ini merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Saya kira demikian.